Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang mulia ini Allah selalu senantiasa kemudian memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Tak luput kemudian nikmat-nikmat yang mampu kita rasakan sampai detik ini. Marilah kemudian kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sesungguh-sungguhnya, sehingga apa yang kemudian Allah berikan ini mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kehidupan kita, yang membimbing kita semuanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya insya Allah kita akan bertemu dengan Dia sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sejenak kemudian melihat kondisi diri kita ini yang kemudian setiap hari diberikan kesempatan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini semakin hari semakin bertambah usia. Kita ini semakin setiap detik, setiap waktu, berganti hari, berganti bulan, berganti tahun. Kita ini harus terus bermuhasabah. Bagaimana kemudian Allah memberikan kesempatan kita hidup, tapi bagaimana kemudian semua kesempatan itu kita mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita mengetahui semua aktivitas-aktivitas kita, baik itu yang kemudian mampu mendekatkan diri kepada Allah, ataupun yang kemudian kita meninggalkan ajaran-ajaran yang sudah kemudian Rasulullah SAW terapkan dalam kehidupan untuk memberikan contoh kepada kita. Maka oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, ketika kita diberikan kemampuan untuk bersolat, sholat jamaah, kemampuan untuk bisa memanfaatkan semua nikmat yang telah Allah berikan ini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita sudah dekat dengan Allah, atau kemudian kita hanya sesaat dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kemudian kita ini hanya ketika pada waktu sholat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kemudian kita selalu dekat kepada Allah dalam keadaan dan waktu tertentu? Maka ketika kita sudah kembali kepada Allah, tidak ada yang kemudian kita banggakan selain amalan-amalan yang kemudian kita dapatkan, yang kita sudah lakukan. Maka prinsip kita, ketika Allah memberikan kesempatan kita itu hidup, maka perbanyaklah amal, dan tanpa kemudian kita memikirkan sesuatu itu untuk mendapatkan validasi dari seseorang. Maka dengan memperbanyak amalan-amalan itulah yang kemudian kita mampu mempersiapkan diri kita itu untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia. Ketika kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka walikulli ummatin ajal, tiap-tiap yang mempunyai
nyawa umat itu, tiap-tiap manusia yang bernyawa itu memiliki batas waktu. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Maka apabila kemudian telah datang waktunya, mereka itu tidak mampu untuk atau tidak dapat mengundurkannya. Tidak dapat mengundurkannya. Wala yastaqdimun. Dan juga dia tidak dapat untuk memajukan. Kita mau berhenti hidup juga nggak bisa. Kita mau minta mundur hidup juga tidak bisa, karena memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. La yastakhiruna sa'ah, gak iso mundur, no gak iso maju, no gak iso. Maka ini yang kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah telah memberikan penjelasan dalam surat tersebut, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 34 tadi itu, agar kita di dalam kehidupan di dunia ini yaitu senantiasa kemudian mengarahkan perhatian kita itu ke akhirat, mempersiapkan. Maka bagaimana kemudian ketika kita sholat Jumat itu para khatib mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya bahwa kita itu jangan sampai nanti kembali kepada Allah itu dalam keadaan yang tidak baik. Begitu pula di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaknya kemudian kita bertakwa kepada Allah. Kalau kita menganggap diri kita orang yang beriman, hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan mempersiapkan kehidupan yang selanjutnya. Nah, kehidupan yang selanjutnya itu apa? Ya kehidupan di akhirat. Maka kehidupan di dunia ini, ya, itu kan orang-orang mengatakan hanya ikut minum saja. Maka kehidupan yang lebih kekal itu kemudian adalah ketika kita nanti di akhirat kelak. Tapi itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai lalai. Ini. Jadi beberapa kali kita kajian subuh ini saya mengingatkan jangan sampai lalai. Dalam tahapan lalai itu kemudian banyak yang mengartikan ataupun mentafsirkan, para mufassir menafsirkan bahwa lalai itu kemudian kita hanya menjalankan kehidupan secara formalitas saja. Sholat kita ya formalitas saja, sholat ya sholat. Tapi pasca sholat itu kita tidak mampu untuk memperbaiki kualitas hidup kita di dalam bersosial, di dalam kita itu beretika dan sebagainya. Sehingga itulah yang disebut dengan kita itu menjalankan kehidupan itu hanya secara formalitas saja. Waktu ini sholat ya sholat, mari sholat ya seperti biasa. Nah, maka dengan adanya sholat itulah yang kemudian diharapkan setiap sujud kita, setiap rukuk kita, setiap doa-doa yang kita lafalkan dalam sholat itu mampu memberikan arti perubahan dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kan sebab kelalaian di dalam persoalan ini saat hidup di dunia berarti akan menjadi bencana baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu mari kita luruskan kembali apa sih kemudian tujuan hidup kita itu. Maka 3 hal yang harus kita luruskan sekarang ini. Allah memberikan kesempatan kita hidup. Apa tujuan kita, niatan kita untuk hidup itu apa? Yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah sangat jelas, ayatnya sudah sangat jelas. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu selain untuk beribadah kepada-Mu, kata Allah. Maka setiap aktivitas kita mari kita niati untuk beribadah kepada Allah. Panjenengan sholat, ya sholat yang kemudian untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan kajian, maka kajian ini tidak hanya sekedar kemudian kita mendengarkan,
Tidak hanya kemudian kita sekedar duduk, tapi bagaimana kemudian nasihat-nasihat hasanah keilmuan itu mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi pribadi yang terus lebih baik. Nah, itulah kemudian yang disebut kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk memenuhi tujuan penciptaan di dunia itu, kita harus senantiasa memperhatikan dan menjaga kualitas ibadah kita sehari-hari. Kita itu berbeda ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kuantitas dan kualitas kita di dalam beribadah kepada Allah itu sangat luar biasa. Durung wayai maghrib terus tutup masjid, dalam buka maksudnya. Ya. Kemudian belum waktunya sholat isya kita sudah berada di masjid. Karena apa? Semangat ada orang yang kemudian perlu kita ajak untuk beribadah kepada Allah. Semangat Ramadan itu luar biasa. Nah, semangat itu yang kemudian harus kita jaga dalam kehidupan kita. Bagaimana kemudian kita mampu menjadikan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan persanya ketika Ramadan itu Bapak Ibu, dorong wayang subuh itu wis tangi jam 2 wis masak, ya kan? Wis masak ibu-ibu ya, masak, sholat 2 rakaat, menyiapkan bapake sahur. Nah, saat ini kita tak dereng subuh pun disiapkan sarapan dereng. Nah, ini dereng berarti ini yang kemudian ada kemunduran kebaikan-kebaikan yang kemudian harus kita jaga di situ. Jadi kalau Ramadan itu memang luar biasa ibadah kita. Puasanya nggak pernah bolong. Apa bolong sungkan tonggoin, ya kan? Nah, kalau kemudian sekarang tidak Ramadan, ini yang kemudian kita itu ya ada kelonggaran karena budaya kita di lingkungan itu memang seperti ini. Tapi bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslim mampu menjaga kebaikan-kebaikan itu dalam kehidupan kita sehingga kebaikan pribadi yang lebih baik itu selalu melekat dalam diri. Nah, contoh lagi ketika Ramadan, ba'da sholat fardu mesti megang Quran, dihabiskan itu. Ya, kita mampu untuk menghatamkan. Tapi kenapa di luar Ramadan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kita tidak bisa khatam? Nah, karena semangatnya berbeda. Nah, nanti kalau Ramadan itu bisa khatam piro 4 bro. Nah, di luar Ramadan khatam piro sibuk ini. Nah, padahal kita di Ramadan itu bisa. Maka inilah yang kemudian mari kita jaga kuantitas dan kualitas ibadah kita sehari-hari sehingga itu menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu beribadah secara wajib seperti kita sholat, kemudian kita berbakti kepada orang tua. Ini yang kita yang sudah tua ini terus berbakti kepada siapa Ustaz? Ya, kemudian kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Nah, kita ini kan tinggal sama-sama tinggal menunggu saja. Telepon dari Allah kapan kita siapnya. Maka sebelum kemudian Allah menelpon kita, ya kita harus mempersiapkan diri kita. Jangan sampai di antara diri kita itu ada yang kemudian tidak siap. Nah, ditanya ibu, Pak, coba jangan saling tanya. Siap apa durung ditelepon karo Gusti Allah? Nah, boleh jawabannya durung siap tak? Kapan siapnya? Padahal kita itu tidak tahu kapan kemudian kita itu akan kembali kepada Allah. Siap gak siap, kalau memang sudah waktunya ya kita harus mengangkat telepon itu. Nah, oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita, bagaimana kemudian kita mempersiapkan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, tujuan hidup kita ketika Allah menciptakan diri kita ini adalah menjadi khalifah di muka bumi. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 30 jelaskan bahwa kita semua manusia ini adalah sebagai khalifah di muka bumi. Meskipun konteksnya ini adalah untuk menjaga kelestarian alam dan alam kita, tapi bagaimana kemudian kita ini
kaitkan dengan konteks kehidupan kita dalam bermasyarakat. Sehingga apapun yang kemudian saat ini bisa kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita, ya kita jalankan. Hanya dengan dalam beretika, bertetangga, ataupun di rumah, maka ini harus menjadi tauladan. Menjadi teladannya bagaimana? Yang memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada tetangganya. Maka itulah yang disebut dengan kita itu sebagai khalifah, memberikan contoh. Yang namanya pemimpin itu kan harus memberikan contoh yang baik. Maka kita semuanya ini tidak terkecuali, tidak hanya bapak-bapak saja, tapi ibu-ibu juga menjadi contoh. Ya, ini ibu ngamuan, kok anaknya ngamuan. Ini bapaknya sering ngamuk, ya nanti anaknya juga akan ngamuk. Maka bagaimana kemudian kita menciptakan suasana dalam kehidupan itu menjadi kehidupan yang lebih bermakna untuk beribadah kepada Allah. Anaknya hanya di kawan ngaji, ya ibu tidak ngaji di kawan ngaji. Maka semua itu kembali bagaimana kemudian kita memberikan contoh sebagai uswah dalam kehidupan kita bermasyarakat maupun berkeluarga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka khalifah ini artinya wakil atau bisa juga berarti penerus. Maka bagaimana kemudian kita meneruskan apa yang kemudian Rasulullah itu lakukan sehingga kita mampu melaksanakan dalam keseharian kita. Ya nih Bapak bangunnya itu sebelum pukul jam 3, ya kita ikhtiari anak kita, istri kita, ya kita bangunkan. Bangun. Ya, mau sholat atau tidak yang bisa kita bangunkan agar bisa menjalankan ibadah itu dengan tepat waktu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka pesan penting dari ayat itu adalah manusia itu memiliki kedudukan istimewa sebagai seorang khalifah di muka bumi ini yang membawa konsekuensi berupa tanggung jawab besar di dalam diri kita masing-masing untuk menjaga kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, yaitu untuk menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan hidup kita itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemudian, ini jangan dikonotasikan bahwa sholat itu berarti enggak akan masuk surga. Bukan masalah begitu. Orang yang kemudian sholat pun belum tentu kemudian dia itu mampu untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Maka orang yang mampu masuk ke surga Allah adalah orang yang mendapatkan rahmat. Rahmat ini didapatkan dari mana? Rahmat ini didapatkan dari kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, kemudian kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap aktivitas ibadah kita, kalau kita niatannya adalah mendapatkan ridho dari Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat itu. Jadi rahmat itu adalah illa marrahima rabbuka walidzalika khalaqahum. Ya, kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhan, menurut kehendaknya itulah Allah yang dapat menciptakan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana kemudian kita melihatkan kepada Allah bagaimana kemudian kualitas ibadah kita agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka adapun orang-orang yang mendapatkan rahmat, ciri-cirinya, kalau dalam diri kita, kalau kita sudah mendapatkan rahmat, yang pertama, ketakwaannya yang meningkat. Jadi tingkat ketakwaannya itu meningkat. Nah, orang-orang yang bertakwa itu bagaimana? Banyak itu cirinya. Dapatkan panggilan azan segera, sebelum azan harus mempersiapkan. Setiap kali setelah sholat bisa memegang Al-Quran. Setiap kali berbicara dengan tangga atau sesama dengan tutur kata yang baik. Maka banyak ciri-ciri dari ketakwaan itu. Nah, orang-orang yang mendapatkan rahmat itu salah satunya adalah ketakwaannya itu meningkat. Ya, ketakwaannya itu meningkat. Nah, kita kalau sama-sama itu ya diusahakan senyum. Ketemu dengan siapapun senyum. Itu adalah salah satu ciri orang yang bertakwa.
Jangan kalau merem kita itu ya, berarti itu bukan bertakwa. Orang bertakwa itu hatinya itu tidak selalu iri, ya. Orang yang bertakwa itu hatinya itu selalu tersenyum, meskipun hatinya tapi ditampakkan melalui raut wajahnya selalu tersenyum. Ya. Dia ketemu, dia senyum, disalami, senyum. Sebelum disalami, salaman sih. Nah, sebelum orangnya senyum, kita senyumi dulu. Orang kalau disenyumi itu kan, wah luar biasa. Saya itu ketika bermain di kampus Universitas Surabaya, Ubaya, itu kan kampusnya orang-orang Cina-Cina juga ya. Banyak dosen-dosennya orang Cina. Saya itu tidak kenal sama orang-orang itu, tapi ketika kemudian saya itu lewat di depannya itu disenyumi, Pak. Nah, hati itu senang. Disenyumi itu saja senang, padahal nggak kenal. Nah, sama halnya dengan kita, kalau orang yang kita tidak kenal, apalagi kemudian kita senyum, nah itu kan senang. Nah, ini dengan melihat orang kemudian dengan permuti, ya, untuk takmir sini. Yang orang, oh boy, permuti, oh nggak senang dengan cipte. Tapi kalau kemudian dengan sambut dengan baik, disenyumi, mau sholat ya, ya dipersilakan. Mau sholat ya di atas, Pak, di atas. Wudhu Pak di situ, mandi Pak, tak mandi. Nah ini tanda-tandanya. Minum Pak di situ. Nah ini adalah bagaimana kemudian kita itu sesama Muslim menjadikan sebuah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ciri yang selanjutnya orang yang mendapatkan rahmat adalah hati yang tenang dan damai. Tenang hatinya, damai. Yuk kanan, ya pokoknya setiap sholat itu merasakan nikmat, ya. Maka meskipun asam uraten tenang hati, damai hatinya, sholatnya tenang, Pak. Nggak pakai nafsu dan sebagainya. Kalau hati tenang itu setiap apa aktivitas pada Allah itu senang. Nggak ada kemudian, wah, suwe ini jelas ini, tak sholat ning Allah baik. Itu berarti hatinya tidak senang. Orang yang belum mendapatkan rahmat selalu dekat dengan Al-Quran. Jadi orang yang mendapatkan rahmat itu selalu dekat dengan Al-Quran. Nah, bagaimana kemudian kita mengukur itu? Ya saat ini, panjenengan saat ini apakah dekat dengan Al-Quran atau tidak? Kalau dekat dengan Al-Quran berarti termasuk tanda dengan itu mendapatkan rahmat. Kalau tidak dekat dengan Al-Quran berarti dengan harus dekat dengan Al-Quran agar mendapatkan rahmat. Berat, iya Pak. Nah, enak. Nah, imam itu enaknya apa? Dijaga. Kita itu para imam itu menjaga betul bagaimana kemudian hafalan-hafalan kita. Makanya kita itu selalu dekat dengan Al-Quran. Nah, kayak begini. Setelah kemudian misi kajian ini, sebelum saya berangkat sekolah itu mesti saya itu setidaknya satu kaca itu harus saya hafalkan untuk saya murojaah dan sebagainya. Nah, sama dengan panjenengan meskipun tidak hafal, dibaca saja. Kenapa? Kalau kita ingin mendapatkan rahmat, ciri orang rahmat dia dekat dengan Al-Quran. Sing diwaca alifas terus, ya tidak apa-apa. Panjenengan senangnya alifas, kan gitu. Saya dulu awal ketika ngimami itu ya surat-surat yang saya senangi, sehingga kemudian muncul, oh iya, nambah, oh iya, nambah, oh iya, nambah. Nah, jadi jangan sampai kemudian ada pikiran, wis tuwa, wis gak iso nambah hafalan. Ya karena itu memang pikiran yang pesimis kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Satu ayat, dua ayat, mari kita wujudkan itu agar kita lebih dekat kepada Al-Quran. Memiliki sikap dermawan dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita luruskan kembali bagaimana kemudian arah tujuan hidup kita, penciptaan kita sebagai manusia, sehingga apa yang kemudian kita lakukan itu beribadah kepada Allah itu nantinya kita dapat mengambil hikmah dan syafaatnya ketika nanti kita itu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semuanya nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lupa di hadapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.